Nasib pilu dialami seorang anak perempuan MK berusia 7 tahun yang diduga dianiaya dan dibuang oleh orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia ditemukan warga dan petugas Satpol PP dalam kondisi meringkuk di atas kardus. MK mengalami sejumlah kondisi medis yang serius, diantaranya patah tulang pada lengan kanan, dugaan infeksi tulang, gizi buruk, anemia berat, dan bekas luka bakar di area wajah. Sebelumnya, MK mengaku disiksa oleh ayah kandungnya berinisial YA sebelum dibuang di pasar. Ia dan ayahnya berangkat dari stasiun Pasar Turis Surabaya, Jawa Timur. Saat ia sedang tertidur, sang ayah sudah meninggalkan dirinya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia menemukan seorang anak terlantar di depan kios. Dia lihat kondisi, ternyata anak-anak, jadi dalam kondisi lemas. Akhirnya langsung diangkat sama Muhyiddin, saya ajak bawa ke puskesmas terdekat. Jadi dari tadi kita tanya anak tersebut, dia ayahnya sangat kejam katanya. Dia di sawah, kan di sawah, terus diobatin tapi disiksa lagi ya kan. Nah, kemarin belum lama dia dikasih makan tapi nasinya udah bau. Bapaknya marah, kakinya ada luka sekitar 5 cm sampai 6 cm. Terus kelopak matanya ini lebam biru, ada biru bekas ditonjok katanya. Kelopak matanya ini lebam biru, ada biru bekas ditonjok katanya. Saat ini anak tersebut menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang, Bareskrim Polri. Nanti kita dalami dulu, kalau sudah ada update tentu kami infokan ya. Barangkali yang terkininya apakah polisi sudah kantongi CCTV di pasarnya, Bu? Ya, nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan anak. Pasca evakuasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur langsung menurunkan sebanyak 6 dokter untuk menangani luka-luka bocah 7 tahun tersebut. Melihat kondisi korban yang semakin membaik, petugas medis akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan operasi pada lengan MK. Selain melakukan operasi tulang lengan kanan, pihak rumah sakit juga melakukan perawatan terhadap luka dan penanganan kondisi lainnya secara bertahap sesuai kebutuhan medis. Selain mengobati luka fisik, korban juga didampingi oleh psikolog untuk mengobati luka psikis akibat kekerasan yang dilakukan ayahnya. KPAI mendorong agar ayah korban dapat diproses hukum. Kondisinya tadi yang sudah disampaikan sudah lebih baik, komunikasi juga tadi sudah terjalin dengan baik, dan memang yang paling dibutuhkan adalah dukungan psikologis terhadap korban. Ya, jadi makanya tadi ada dokter dari pihak kepolisian juga sama-sama kita memberikan support agar anak ini dalam proses penyembuhannya bisa lebih cepat aja. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui lebih detail siapa keluarga dari anak tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab negara. Dan sudah melakukan peninjauan, melihat langsung kondisi si anak. Memang kondisinya sangat memprihatinkan dan nampaknya kekerasan yang dialami oleh si anak ini sudah cukup lama karena ada bekas luka bakar. Saat ini MK belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya lantaran masih kesulitan berbicara. Bareskrim Polri memastikan akan memproses hukum pelaku penganiayaan anak tersebut. Pelaku yang merupakan ayah kandung korban sendiri pun kini masih diburu. Ya pemirsa, Pasar Kebayoran Lama tidak hanya menjadi sebuah denyut nadi perekonomian bagi kawasan ataupun juga kalangan menengah ke bawah di kawasan Jakarta Selatan. Namun pada Rabu, 11 Juni 2025 ini terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengenaskan di mana seorang anak perempuan
usia 7 tahun dengan inisial MK ini ditemukan di sini dengan kondisi yang cukup mengenaskan, di mana sekujur tubuhnya ini dipenuhi dengan luka dan diduga kuat ditelantarkan oleh sang ayah. Nah pemirsa, saat ini saya telah berada di lokasi di mana MK ditemukan dan saya akan menggambarkan lokasi di sini seperti apa. Dapat saya gambarkan pemirsa bahwa memang MK ditelantarkan di lorong-lorong pasar yang begitu sempit, di mana memang hanya berjarak sekitar 2 jengkal langkah kaki seorang dewasa, dan juga dapat saya gambarkan pemirsa bahwa memang di sini memang cukup kotor, di mana begitu banyak masih jejak-jejak kaki di sini. Hingga dapat dikatakan bahwa MK ini hanya tidur dengan segala hal yang berada di sini, dengan segala kotornya, dengan segala katakanlah kumuh, karena memang MK ini diduga kuat pada malam hari ditelantarkan di sini. Selain itu juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa memang MK ini ditelantarkan pada malam hari ketika pasar ini tidak beroperasi, sehingga penerangan begitu minim, di mana memang penerangan seperti yang dapat dilihat bahwa hanya terdapat di lampu-lampu milik toko dan tidak ada penerangan lebih lanjut, apalagi malam hari begitu gelap. Dan juga dapat saya sampaikan juga bahwa MK ini hanya tidur dengan beralaskan kardus di depan sebuah kios ataupun juga toko yang tempat saat ini saya berdiri, bahwa MK tidur di sini dengan alaskan kardus dan baru ditemukan oleh pedagang pada sekitar pukul 5 pagi, di mana memang para pedagang di sini biasanya baru mulai beroperasi pada pukul 8, sehingga dapat disampaikan ataupun juga dapat Anda bayangkan bahwa MK ketika tidur di sini hanya dengan alas kardus, kemudian juga hanya sendiri, meringkuk sendiri dengan badan dengan yang penuh luka dan juga ditinggalkan oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian juga pada sekitar pukul 7 barulah security, kemudian juga dari pihak Satpol PP ini mulai mengevakuasi MK, dan seperti yang kembali saya sampaikan, MK dengan segala tubuhnya yang dipenuhi oleh luka, kemudian juga bekas luka bakar ini membuatnya dilarikan menuju ke puskesmas terdekat dan barulah dirujuk menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi pun masih terus memburu pelaku ataupun juga ayah kandung dari MK yang diduga kuat ini lari ataupun juga kembali ke tempat asalnya, yaitu di kawasan Surabaya, di mana memang MK dan juga sang ayah ini diduga kuat ataupun juga diasumsikan datang dari Surabaya menuju Jakarta pada hari Senin, kemudian menginap pada hari Selasa dan baru ditemukan pada hari Rabu. Adapun saat ini kondisi MK sendiri tengah dilakukan perawatan intensif oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga telah mendapatkan atensi dari KPAI, kemudian juga dari Kementerian PPA, dan saat ini pun tentu saja selain perawatan intensif dari hal luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya, tentu saja pendampingan secara psikologis pun terus dilakukan guna memulihkan kondisi dari MK sendiri. Sementara itu, dari pihak kepolisian juga ini memang menyangkakan sejumlah pasal bagi ayah yang diduga kuat ini telah membuang anaknya dan juga melakukan kekerasan terhadap MK ini dengan pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak dengan total ataupun juga hukuman maksimal 5 tahun penjara dan juga denda maksimal 100 juta rupiah. Sebagai sesama manusia pemirsa dan juga sebagai orang dewasa yang tentu saja pernah mengalami masa anak-anak, tentu saja ini sebuah kejadian yang begitu memprihatinkan, di mana anak-anak Indonesia ternyata sampai detik ini pun masih mengalami ancaman kekerasan oleh orang tuanya sendiri, bahkan juga penelantaran oleh orang tua kandungnya. Laporan Rian Nurikma, Angkasa Daya Putra, Jakarta, Garuda TV.